Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, semangat pagi, jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam pembelajaran, penerapan matematika di dalam fungsi ekonomi. Sahabat, secara umum kita mengetahui bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus ekonomi, kita bisa menggunakan berbagai macam fungsi maupun persamaan-persamaan di dalam matematika. Namun demikian, persamaan linear memiliki keunggulan tersendiri. Kenapa demikian? Karena di dalam persamaan linear, kita mencoba menyederhanakan beberapa asumsi. Kita mencoba meniadakan variabel-variabel yang kita asumsikan berlaku tetap atau tidak berubah. Tentu ini secara teori ekonomi diterapkan di dalam fungsi permintaan dan penawaran. Nah, dalam video kali ini, sahabat pembelajar akan kami perkenalkan kembali dengan konsep fungsi linear sebelum kita membahas bagaimana sih penerapan fungsi linear di dalam membahas teori-teori ekonomi. Sahabat pembelajar, sebagaimana kita ketahui bahwa persamaan umum yang digunakan di dalam fungsi garis lurus atau linear function adalah Y sama dengan mx plus C, atau kadang-kadang di beberapa literatur menyebutnya Y sama dengan ax plus B. Ini memiliki makna yang sama, di mana koefisien yang menyertai variabel X, yaitu di sini M, kemudian yang di sini adalah mohon maaf, ini A plus BX ya, ini adalah B, maka M dan B fungsinya sama, menunjukkan tingkat kemiringan, atau kita menyebut dengan istilah gradien, atau sebutan lainnya adalah slope. Jadi baik Y sama dengan Mx plus C maupun Y sama dengan A plus BX atau BX plus A, ini menunjukkan fungsi linear, di mana M atau B merupakan tingkat kemiringan. Semakin besar nilai M maupun nilai B, maka linear function itu akan semakin curam, ya, akan semakin curam, akan semakin menjauhi sudut 45 derajat. Sudutnya akan lebih tinggi dari 45 derajat. Tapi semakin kecil nilai M atau nilai B, kalau dia di bawah 1, maka dia akan semakin menyempit sampai sudutnya di bawah 45 derajat. Demikian ya, fungsi secara umum dalam linear function. Nah, sahabat pembelajar, di sini kita juga mengingatkan kembali bahwa kita ada konstanta di Y sama dengan mx plus C, atau ada koefisien A. Baik C maupun A, hakikatnya menunjukkan hal yang sama, yaitu intercept. Apa itu intercept? Di dalam fungsi ini, intercept adalah sebuah titik yang memotong sumbu Y ketika nilai X-nya adalah 0. Ya, ketika X-nya adalah 0. Tapi secara umum, kalau kita menyebut intercept yang ada di sumbu Y seperti itu. Ya. Tapi apakah bisa kita menyebut intercept yang ada di sumbu X? Oh, bisa. Misalkan kita menyebutnya berarti ketika Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka C-nya sama dengan minus MX. Sehingga X sama dengan minus C dibagi M. Tapi secara umum, sahabat pembelajar, biasanya yang disebut intercept itu adalah sebuah titik yang memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, persamaan lain yang ekuivalen dengan persamaan Y sama dengan MX plus C atau A ditambah BX adalah AX plus BY plus D sama dengan 0. Ini juga kalau kita turunkan secara aritmatik akan menghasilkan angka yang sama, di mana gradien itu tetap sebuah koefisien yang melekat pada variabel X. Kemudian Y-intercept dia akan melekat ketika X-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa turunkan di sini gradien adalah min A bagi B, Y-interceptnya min D dibagi B, dan X-interceptnya adalah min D dibagi A. Dua persamaan ini di kanan maupun kiri hakikatnya adalah menunjukkan hal yang sama. Ya, demikian ya, sahabat pembelajar, konsep umum mengenai persamaan garis lurus
yang nantinya ini akan berguna di dalam menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi di dalam hukum permintaan maupun di dalam hukum penawaran. Demikian sahabat pembelajar, video singkat mengenai introduction berkaitan dengan linear function. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.